Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafli Rudi Saputra. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang media 3 dimensi dari sel endomembran. Dan saya akan menjelaskan tentang yang pertama, alat dan bahan apa saja yang saya pakai. Lalu yang kedua, ada estimasi waktu yang saya perlukan untuk mengerjakan media ini. Yang ketiga, ada estimasi biaya yang saya perlukan untuk membuat media 3 dimensi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal pengertian sel endomembran, fungsi sel endomembran, dan yang terakhir ada mekanisme sistem endomembran. Jadi yang pertama, untuk alat dan bahan yang saya pakai ada styrofoam, kertas origami, lilin mainan, gunting, lem tembak, double tip dan penggaris, dan cutter. Lalu estimasi waktu yang saya perlukan hanya sekitar kurang lebih 1 jam. Lalu ada estimasi biaya yang saya perlukan. Yang pertama, ada styrofoam harganya 10.000, kertas origami harganya 5.000, lalu ada lilin mainan harga 8.000, lem tembak dan kardus gratis karena sudah tersedia di rumah. Itulah estimasi biaya yang saya perlukan untuk membuat media 3 dimensi ini. Jadi total estimasi biaya yang saya keluarkan kurang lebih Rp25.000. Lanjut ke pengertian sel endomembran. Sel endomembran yaitu sistem endomembran adalah himpunan membran untuk membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transformasi vesikal. Sistem endomembran terdiri dari membran yang berbeda yang tersuspensi dalam sitoplasma dan sel eukariotik. Kemudian fungsi dari sel endomembran sistem memiliki berbagai fungsi yang sintesis dan modifikasi protein serta transport protein ke membran dan organel atau keluar sel, sintesis lipid, dan penetralan beberapa jenis racun. Lanjut ke mekanisme sistem endomembran. Mekanisme sistem endomembran sebagai berikut. Yang pertama, ada selubung nukleus bersinggungan dengan RE kasar dan RE halus. Yang kedua, ada retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikulas transport yang akan bergerak menuju ke badan Golgi. Yang ketiga, di badan Golgi atau di organel lainnya terjadi modifikasi struktur molekuler vesikula. Selanjutnya, badan Golgi melepas vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Yang keempat, vesikula yang dihasilkan RE dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain keluar sel. 5. Vesikel yang terlepas dari membran badan Golgi membawa produk atau hasil akhir berupa protein dan lipid ke membran plasma. Hasil akhir ini dilepas secara eksesitosis. Nah, kemudian ada juga mekanisme transport melalui membran plasma. Transport zat melalui membran bertujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan sel. Yang kedua, memasukkan oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 pada proses respirasi sel. Yang ketiga, ada mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel, contohnya ion Na+, K+, Ca2+, dan Cl. 4. Membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. 5. Menjaga kestabilan pH. 6. Menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Sekian presentasi sel endomembran dari saya. Kurang lebihnya terima kasih telah menonton video presentasi soal sistem endomembran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.